Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau semalam kita udah bahas untuk Wipon ini teman-teman dari marketing plan-nya dan juga sistem kerjanya sudah sangat jelas ini penipuan. Begitu ya. Nah, semalam kan aku udah jelasin tentang yang marketing plan dan juga ini. Nah, sekarang aku mau bahas ya. Sudah ada beberapa orang yang tidak bisa menarik di aplikasi Wipon. Ya, begitu. Udahlah, ini udah jelas penipuan, guys. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di dalam aplikasi ini, aku saranin teman-teman tariklah uang segera mungkin. Ya, nyari uang susah, guys. Kalau kalian itu ambil paket yang tinggi, nah tariklah uang kalian. Ya, aku nggak tahu kalian itu uang itu dari tabungan atau dari pinjaman, ya kan? Yang lebih sakit itu dari pinjaman. Sebenarnya sih dari nabung sakit juga, pinjaman juga sakit. Pinjaman kita harus bayar utang gitu. Kalau tabungan kita udah nabung lama gitu ya, tapi kita cemplungin ke investasi bodong gitu, guys. Karena Wipon ini udah jelas investasi bodong. Ya, penipuan, guys. Hati-hati, guys. Tarik, guys. Tarik. Nah, kali ini kita lihat ya. Memang ada 8 jam yang lalu dibayar ada. Ya. Nih, kayak gini nih. Mengalir tanpa henti. Wah, ketawa deh nih ya, nggak tahu aku nih. Biasanya sih yang kayak gini nih orang-orang yang apa ya, yang ngerti permainan ini penipuan lah, tapi dia ngajak-ngajakin orang, namanya bebek culas. Nah, nih ada nih yang bilang gini nih, dana yang nyangkut di Wipon tidak bisa ditarik, selalu ditolak. Nah, kan ada kan? Ada juga kan? 18 Juni. Januari, sorry, 18 Januari ini. Nih, ditarik nih, di reject nih, teman-teman. Ya. Nah, kenapa ada yang bisa dibayar, ada yang tidak bisa dibayar? Kalian simak videonya sampai akhir ya, biar aku jelasin ya, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu nih. Ada yang bilang juga, biar kata orang gak masuk akal, yang penting masuk rekening. Wah, ini udah kata-kata leader-leader Ponzi dari sebelum-sebelumnya, guys. Ya, apa ya? Kayak ini udah kata-kata yang udah apa ya? Ciri khas semboyan dari orang yang selalu ngajakin orang ke aplikasi penipuan. Begitu. Hati-hati, guys. Jadi, kalau kalian diajakin ke Wipon, hati-hati, guys. Kemungkinan orang itu udah paham itu penipuan. Kenapa dia ngajakin kalian? Kalau kita kan sebagai manusia yang punya hati nurani, kalau kita tahu itu tindakan penipuan, kita nggak akan jerumusin orang. Tapi ada juga loh, guys, orang yang udah tahu ini penipuan, tapi dia ngajak-ngajakin orang ke penipuan itu. Biar apa? Biar dia dapat persenan ketika kalian ditipu. Persenannya dari mana? Dari uang yang kalian ajak. Ya, namanya juga Ponzi gitu ya. Nah, nih ada juga nih ditarik nih. Penarikan sudah ditarik terus, sudah 4 bulan saya dan 100 anggota di bawah saya sudah nggak bisa. Nah, cuman tuh, guys ya, ini udah pusing, guys ya, ini udah pusing kali nih. Nah, dia sudah 4 bulan, dia dan anggotanya yang di bawahnya 100 orang tidak bisa melakukan penarikan. Nih, reject ya. Nah, reject ini. Penarikan di angka berapa itu? Intinya ya ini udah pusing lah, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan yang namanya kerugiannya, tidak bisa ditarik uangnya, nyangkut di sana. Plus dengan dia harus memikirkan orang yang diajak dia. Dia harus bertanggung jawab, guys, dengan orang yang diajak dia. Jadi ya, kalau kalian ngajak orang ke aplikasi penipuan, kan kalian ngajakin dia nih. Kalau dia ketipu, itu tanggung jawab kalian. Begitu, teman-teman. Kalau kalian diajakin orang ke investasi bodong, yang dimana sebelumnya kalian nggak tahu ini investasi bodong, kalian awam, kalian diajakin orang, ketika kalian ditipu di aplikasi itu, yang ngajakan kalian harus tanggung jawab, guys. Betul, itu harus tanggung jawab.
Kalau dia ada etika, dia akan tanggung jawab. Karena kenapa? Kalau nggak karena dia, kalau karena dia nggak ngajakin kalian nggak akan pernah join ke aplikasi itu. Beda halnya dengan ceritanya kalau kalian sendiri yang tergiur dan kalian bisa cari kode referral sendiri. Nah itu yang ya rasainlah sendiri ya. Itu bahaya guys. Jadi guys, nah ini kayak ada perkumpulan aparat negara. Waduh guys, hati-hati ya guys, ini ada yang ngingatin nih. Nih, jika ketiga video ini benar bukan hasil editan, maka sungguh memalukan dan sangat disesali ketika sebuah bisnis belum mendapatkan izin otoritas berwenang malah dipromosikan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya jadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dan dari penipuan investasi bodong. Ya, ini ada yang ingatin lah untuk abang lawan penipuan online. Wah, bagus nih bang ya. Nah, jadi ini guys, ada yang kayak buat acara perkumpulan itu ya, perkumpulan Wipon nih, dengar nih. Wipon mantap Ya kan, kayak ya aparat gitu lah guys, dia ngomong Wipon gitu. Nah itu pertama kemungkinan ya guys, itu pertama bisa jadi, ini maaf cakap ya, itu bisa jadi gadungan yang dimana biar video tersebar dilihat oleh seseorang yang masih ragu-ragu main ke dalam aplikasi ini, terus dia lihat aparat, orang pakai baju aparat ikut join ya kan di Wipon, seakan-akan Wipon ini dipakai sama orang-orang yang sudah itu ya, sudah kayak orang yang pintar, orang yang punya kekuatan di Indonesia kayak aparat gitulah, orang yang sangat dipercayai, yang mengayomi seharusnya. Nah sehingga orang yang ragu itu bisa terjerumus. Itu kalau modusnya dia gadungan. Bisa juga modusnya itu adalah oknum. Dia beneran aparat negara, entah itu ASN, entah itu TNI, entah polisi, itu bisa jadi benar-benar jabatannya, tapi dia oknum. Itu yang parahnya, karena kan kita tahu sendiri lah, negara kita juga banyak oknumnya guys ya. Aparat ASN atau polisi atau apapun itu ya, pejabat-pejabat negara itu semua kan manusia guys. Manusia itu nggak akan lepas dari namanya nafsu, hilaf. Kalau hilaf masih bisa kita pertimbangkan, tapi kalau udah nafsu, misal nafsu main investasi bodong, terjunkan uang sebanyak-banyaknya dan jerumuskan orang sebanyak-banyaknya, itu bisa jadi gitu ya. Manusia itu tempatnya nafsu, hilaf gitu ya. Hati-hati guys, kalian jangan mudah percaya guys dengan manusia gitu ya, jadi ceramah pula walaupun dia aparat. Intinya gitu. Nah ini ada yang buat nih, waduh, mobil Wipon, kita lihat videonya. Aku udah lihat sih, tapi ya ngakak gitu ya. Ini soalnya caption ini, yakin Wipon scam Dex. Soalnya itu guys, soalnya udah ada yang nggak bisa dibayar guys. Apakah itu bukan scam? Videonya dibuat 2 hari yang lalu. Sedangkan mereka udah 4 bulan tuh gak bisa ditarik tuh yang tadi tuh. Nih lihat ya videonya ya. Terus nah, anjay, jedek cuy. jedek cuy. Ntar guys, malah nge-lag guys videonya guys. Nah, ntar. Nah ini ada Wiponnya di sini. Ada Wiponnya di sini guys, Apalah ini nih. Nah ini ada juga guys. Aku malas putar musiknya terlalu keras guys, soalnya nanti copyright. Nah ini ya, apalah orang-orang ini nih, entah ini hadiah dari Wipon mobil, entah cemana aku nggak ngerti lah ya. Yang penting ini udah jelas modus lah ya, sehingga nanti takutnya kalau dilihat orang yang nggak ngerti modusnya ya join gitu. Nih kayak kunci-kunci gini nih,
kayak itu ya kan, kayak hadiah gitu. Ini cewek ini apa lah lagi nih. Hati-hati, jejak digital itu bahaya tuh. Nih ada yang nyindir. Banyak orang bodoh di sini. Mentor itu tidak salah. Dan dia bukan membatalkan penarikan kalian. Yang membatalkan penarikan kalian itu sistem yang mendeteksi akun kalian tidak bergerak sama sekali, atau kalian mempunyai 2 akun. Makanya dari itu akun kalian tidak bisa penarikan. Semua perusahaan pasti ada aturan mainnya. Udahlah, ini komen itu tuh orang-orang apa namanya, sosok tahu lah ya, padahal sebenarnya udahlah, jangan membohongi orang lah, Bang Alexander. Yang nggak tahu lah nama aslinya apa nih, mau tahu nama aslinya Udin ya. Sosok Alexander ya, terserah mantau itu namanya ya. Nah, jangan membohongi orang lah di postingan Facebook gitu, karena gini loh, ini nih beneran penipuan lah. Abang mungkin nggak tahu ini penipuannya, jadi jangan kayak dijelaskan apa ya, ini nih kalau kalian punya 2 akun lah nggak bisa melakukan penarikan atau kalian apalah. Enggak, yang punya aplikasi yang komplotan udah mau kabur, itu aja intinya. Ini aplikasi penipuan guys, itu aja intinya ya. Mau kalian main sebersih apapun, sebaik apapun dalam aplikasi ini, tetap kalau dia udah mau kabur itu gitu ya. Apa lagi ya yang mau dibahas ya. Udahlah intinya. Ini ada juga nih bilang tidak terdaftar di OJK. Walaupun ada aplikasi penghasil uang yang aktif di banyak diketahui ya. Resiko kehilangan uang penipuan. Nah ini udah ada yang ngingatin nih ya. Pelanggaran data pribadi aplikasi ilegal. Oke, pertanyaan tadi ada aku kasih tahu ya. Kenapa ada yang bisa melakukan penarikan, ada yang tidak? Jawabannya gini aja. Kita nggak pasti ya, siapapun bisa melakukan penarikan atau tidak di sekarang ini, kita nggak pasti. Itu semua adalah kesuka-suka-hatian dari si komplotan. Itu aja intinya. Kenapa? Karena aplikasi ini legal, jadi aplikasi ini suka-suka hati. Orang yang dibayar hari ini belum tentu dibayar besok, karena dia udah mau kabur. Ini nih aplikasi penipuan suka-suka hati. Nah, apa tujuannya orang yang, kan ada yang dibayar, ada yang enggak. Ada yang dibayar udah 4 bulan lebih, tapi masih ada yang bayar sekarang. Nah, apa fungsinya masih tetap dibayar? Ya supaya orang yang udah 4 bulan ini belum bisa melakukan penarikan, melihat orang yang bisa melakukan penarikan di saat ini, itu sebagai penenang aja guys. Penenang aja untuk yang tidak bisa melakukan penarikan. Penenang aja, biar dia nggak terlalu koar-koar gitu ya kan, karena biar dikira oh ini aku mungkin masih bisa ya, tunggu aja lah ya, tunggu sampai 5 bulan. Soalnya kan masih ada yang bisa dibayar, udah tunggu 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, setahun sadar rupanya ini penipuan, gak dibayar-bayar selamanya ya gitu. Oke, udah jelas ya, ini tidak terdaftar di OJK, ilegal, hati-hati guys. Aku tidak merekomendasikan guys. Yuk komen-komen di kolom komentar, jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.